Pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fedi Rahmat Kurniawan dengan NPM 22 10 10 40 19 dari K2S1 Akuntansi Angkatan 2022. Nah, pada kali ini saya berkesempatan untuk memberikan sebuah studi kasus tentang pengauditan. Nah, pada kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus tentang pengauditan yang dimana kalian pasti pernah melihat atau mendengar beritanya di TV-TV pada tahun 2011 dan mungkin kalian akan familiar dengan ini atau foto ini. Ya, benar, itu adalah proyek EKTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan menggantikan KTP manual dengan kartu berbasis teknologi elektronik yang lebih modern, aman, dan efisien. Proyek ini bertujuan untuk memperbarui sistem administrasi kependudukan Indonesia dan memudahkan pengelolaan data identitas penduduk. Tahu nggak sih anggarannya berapa? Nah, anggaran proyek yang besar ini sekitar 5,9 triliun rupiah. Cukup besar bukan? Sangat besar malahan. Digunakan untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan pencetakan EKTP untuk lebih dari 180 juta penduduk. Nah, namun pada proyek ini terlibat dalam skandal korupsi yang besar yang melibatkan pejabat pemerintahan dan pengusaha. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan perangkat dan pengumpulan data diselewengkan. Nah, pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal sebagai KPK mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat termasuk Irman dan Sugiharto dari Kementerian Dalam Negeri menerima suap dan melakukan markup anggaran. Jika kita membahas audit siklus akuisisi modal dan pembayaran dalam konteks proyek EKTP pada tahun 2011, tentunya sangat relevan untuk menilai bagaimana pengelolaan anggaran dan pembayaran proyek ini yang melibatkan alokasi dana publik yang sangat besar. Audit terhadap siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan adalah sah, sesuai prosedur, dan tidak terjadi penyalahgunaan dana. Nah, audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi terkait dengan pengelolaan utang dan pembayaran modal seperti pinjaman, ekuitas, dan pembayaran kembali utang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan transparan. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa prosedur pengelolaan dana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan internal dan eksternal. Dan auditor juga harus memastikan bahwa peraturan terkait pengelolaan proyek infrastruktur dan pembayaran utang yang diterapkan dapat dipatuhi. Dalam audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali memerlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup analisis risiko dan pengendalian internal. Dalam proyek EKTP, risiko terkait dengan pengelolaan anggaran dan kewajiban utang sangat tinggi. Auditor harus melakukan analisis untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Hal ini termasuk analisis terhadap sumber pengadaan modal, misalnya pinjaman atau investasi, dan bagaimana dana tersebut digunakan dalam proyek. Pengendalian internal yang lemah dalam pengelolaan utang dan kewajiban pembayaran dapat berisiko pada penyalahgunaan dana. Untuk prosedur audit substantif dan pengujian pengendaliannya, auditor akan memeriksa apakah pengelolaan utang dan kewajiban finansial dalam proyek EKTP sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini termasuk pengecekan terhadap anggaran, persetujuan transaksi, dan otorisasi pembayaran utang. Jika prosedur pengendalian ditetapkan dengan baik, maka dapat terjadi manipulasi data untuk keuntungan pribadi. Dalam proyek EKTP, salah satu faktor yang menyebabkan korupsi adalah pengendalian internal yang lemah terkait pengelolaan dana. Auditor perlu mengevaluasi apakah prosedur pengelolaan utang, modal, dan pembayaran kembali sudah diterapkan dengan benar dan apakah ada manipulasi yang merugikan negara. Lalu, kepatuhan terhadap peraturan pengadaan dana dan pembayaran utang sangat krusial
Jika pengadaan dana atau pembayaran kewajiban tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, maka hal tersebut dapat mengarah pada penyalahgunaan. Dan auditor juga harus memastikan bahwa transaksi yang terkait dengan pinjaman dan investasi modal tercatat dengan benar dalam laporan keuangan. Kasus EKTP menunjukkan bahwa adanya ketidakakuratan dalam pencatatan keuangan dan penggunaan dana yang tidak sah dan menyebabkan kerugian negara yang besar. Lalu, kas dan instrumen keuangan pun memainkan peran penting dalam proyek EKTP ini. Ketika kas tidak dikelola dengan transparan dan instrumen keuangan tidak dicatat dengan benar, hal ini membuka peluang penyalahgunaan seperti yang terjadi pada kasus korupsi EKTP tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan perangkat EKTP malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi pejabat pemerintah. Dalam audit kas dan instrumen keuangan, pendekatan yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan, penyalahgunaan dana, dan manipulasi laporan keuangan yang terjadi dalam proyek tersebut. Tujuan dari audit kas dan instrumen keuangan adalah untuk memastikan bahwa transaksi kas tercatat dengan benar dan diterima atau dibayar secara sah. Selain itu juga, auditor perlu memverifikasi apakah dana yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar ada. Dan auditor juga perlu mengevaluasi apakah transaksi yang terjadi dalam proyek apapun itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memenuhi ketentuan hukum yang relevan. Dan tentunya audit pengendalian internal juga sangat penting untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses dan mengelola kas proyek. Siklus transaksi kas di bank melibatkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan rekonsiliasi bank. Nah, dalam kasus proyek EKTP tersebut, transaksi yang terjadi melalui bank harus diaudit dengan hati-hati untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan atau penyimpangan, seperti penerimaan kas dari pihak lain. Misalnya penerimaan dari kementerian atau lembaga pemerintah harus tercatat dengan benar. Auditor memastikan bahwa dana yang diterima untuk proyek EKTP sudah sesuai dengan anggaran yang disetujui dan tidak ada penerimaan dana yang tidak sah. Dan untuk pengeluaran, untuk operasional atau pembayaran utang harus memiliki dokumen pendukung yang sah. Dalam kasus EKTP tersebut, auditor memeriksa apakah pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak atau prosedur yang sah. Ada risiko besar bahwa pengeluaran yang tidak sah dilakukan untuk keperluan pribadi atau mengalihkan dana. Dan untuk proses rekonsiliasi bank, memastikan bahwa saldo kas yang tercatat dalam buku besar sesuai dengan saldo yang tercatat oleh bank. Rekonsiliasi yang tidak dilakukan atau dilakukan dengan kelalaian dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan dana. Karena kas dan instrumen keuangan sangat rentan terhadap kecurangan, audit harus berfokus pada mendeteksi potensi penyalahgunaan dana dalam proyek EKTP. Prosedur yang berorientasi pada kecurangan yaitu auditor harus memeriksa transaksi yang mencurigakan, misalnya pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan proyek EKTP atau transaksi yang tidak memiliki dokumen pendukung yang jelas. Dalam proyek EKTP, transaksi pengelolaan dana untuk keperluan pribadi sangat mungkin terjadi. Dan selanjutnya, auditor harus menilai apakah hanya pihak yang berwenang yang memiliki akses untuk melakukan transaksi kas. Dalam proyek EKTP, pengendalian yang lemah atau tidak ada pengawasan terhadap pengelolaan kas bisa mengarah pada korupsi. Lalu, auditor juga harus memeriksa apakah ada sistem yang memadai untuk mengamankan kas baik secara fisik maupun secara elektronik. Sistem keamanan yang lemah memberikan celah bagi penggelapan kas atau penyalahgunaan dana. Dan jika ditemukan transaksi yang tidak wajar, auditor perlu menyelidiki lebih lanjut untuk mencari bukti penyalahgunaan dana atau manipulasi laporan keuangan. Dalam proyek EKTP, transaksi seperti markup biaya atau pengalihan dana untuk kepentingan pribadi dapat ditemukan. Audit atas akun instrumen keuangan dalam proyek EKTP melibatkan yang pertama, verifikasi nilai instrumen keuangan. Auditor perlu memastikan bahwa instrumen keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan EKTP dinilai dengan benar, menggunakan harga pasar yang sesuai atau metode penilaian yang sah. Yang kedua, pengujian terhadap pengelolaan risiko. Instrumen keuangan dalam proyek EKTP harus digunakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan untuk tujuan yang sah. Auditor harus memverifikasi apakah ada manipulasi penggunaan instrumen keuangan untuk tujuan pribadi atau ilegal. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap standar akuntansi.
Auditor harus memastikan bahwa instrumen keuangan dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, misalnya PSAK di Indonesia. Dalam proyek EKTP, ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dapat mempermudah penyalahgunaan dana. Dan audit keuangan internal, keuangan pemerintah, dan audit operasi memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana dan sumber daya yang terlibat dalam proyek ini. Penyelewengan dana, markup harga, serta penyalahgunaan prosedur pengadaan adalah beberapa isu yang diungkapkan melalui audit ini. Melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi operasional, audit dapat mengidentifikasi titik kelemahan yang mengarah pada terjadinya korupsi dalam proyek EKTP. Audit keuangan internal bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dalam organisasi atau proyek dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Nah, pada proyek EKTP, pengendalian internal yang buruk berkontribusi dalam penyalahgunaan dana. Seperti yang saya sudah sebutkan dari tadi, salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi dalam proyek EKTP tersebut adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Dalam audit, penting untuk memverifikasi apakah prosedur untuk mengelola transaksi keuangan seperti penerimaan dan pengeluaran dana telah dijalankan dengan baik. Dan dalam proyek EKTP ini, prosedur yang seharusnya diterapkan untuk pengeluaran dana tidak diikuti dengan benar. Auditor perlu menilai apakah kebijakan internal tentang penggunaan dana publik dilaksanakan dengan ketat. Dan penting juga untuk memeriksa apakah laporan keuangan proyek EKTP disusun dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan yang tidak mencerminkan pengeluaran yang sesungguhnya atau yang dimanipulasi untuk menutupi penyalahgunaan bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam pengelolaan keuangan proyek. Dan dalam proyek ini menghadapi banyak resiko, baik dari sisi keuangan maupun operasional. Auditor perlu melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi kemungkinan kerugian atau penyalahgunaan dana seperti ketergantungan pada kontraktor yang tidak kompeten atau risiko korupsi dalam alur pengadaan. Proyek ini melibatkan pemerintahan yang dimana memberikan dana yang begitu besar, dan auditor juga perlu memverifikasi apakah pengeluaran dalam proyek EKTP sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan apakah semua transaksi mematuhi regulasi dan peraturan pemerintah yang berlaku. Tetapi, pada kenyataannya, dana proyek ini banyak disalahgunakan oleh beberapa pihak yang terlibat, sehingga audit ini harus mengungkap aliran dana yang tidak sah. Dan proyek EKTP yang bertujuan untuk membuat sistem identifikasi elektronik yang lebih efisien, tetapi menjadi pengelolaan dana yang tidak efisien dan pemborosan yang terjadi dalam proyek ini menunjukkan penggunaan dana yang tidak mencapai hasil yang diinginkan. Dan salah satu isu utamanya yaitu dalam kasus ini adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Audit tentunya perlu memeriksa sejauh mana laporan keuangan proyek disusun dengan transparansi, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Serta audit juga akan mencakup pengujian terhadap pengeluaran yang terjadi selama pelaksanaan proyek EKTP untuk memastikan apakah dana yang dikeluarkan sah dan sesuai dengan tujuan proyek. Tetapi, dalam kasus ini, banyak pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran dan tidak didukung dengan dokumentasi yang memadai. Dan selanjutnya, ada audit operasi yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional dalam suatu organisasi atau proyek. Audit ini penting untuk menilai apakah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan proyek sudah optimal atau belum, serta untuk mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki. Proyek EKTP melibatkan penggunaan sumber daya yang sangat besar, baik manusia maupun finansial. Auditor perlu mengevaluasi apakah sumber daya ini digunakan secara optimal. Misalnya, dengan menilai apakah kontraktor yang terlibat dalam pengadaan perangkat EKTP memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik, dan auditor juga akan menilai sejauh mana sih sistem manajemen proyek EKTP dapat mendukung pencapaian tujuan proyek tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pendekatan terintegrasi dalam audit keuangan internal, keuangan pemerintah, dan operasional. Yang pertama, untuk penilaian risiko dan pengendalian internal,
Audit akan dimulai dengan penilaian terhadap risiko yang ada dalam proyek tersebut dan mengevaluasi apakah pengendalian internal yang ada cukup untuk mencegah penyalahgunaan. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan yang bisa terjadi dalam proyek besar dengan banyak pihak yang terlibat. Yang kedua, pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Auditor perlu melakukan pengujian terhadap transaksi keuangan dan operasional untuk memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan dana. Pengujian ini membantu memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Dan dalam kasus ini juga auditor juga dapat melibatkan pihak eksternal seperti agen asuransi atau konsultan independen untuk memverifikasi pengelolaan dana atau pelaksanaan operasional tertentu. Ini penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyalahgunaan dana yang tidak terdeteksi oleh pengawasan internal. Dan yang terakhir, auditor juga perlu melakukan analisis terhadap hasil operasional proyek ini, termasuk evaluasi apakah tujuan proyek tercapai secara efektif dan apakah pemborosan dapat dihindari. Dan penyelesaian audit menjadi langkah yang krusial untuk menilai apakah dana yang dialokasikan digunakan secara benar, serta untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dan kesalahan dalam pengelolaan proyek. Lalu untuk menyelesaikan audit, yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Pada proyek EKTP, terdapat potensi penggelapan dana yang melibatkan pengadaan barang dan pengeluaran yang tidak sesuai prosedur. Pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan akan memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan dalam proyek EKTP diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan dan tidak ada pengeluaran atau markup anggaran yang disembunyikan. Auditor akan menilai apakah pengungkapan terkait kewajiban dana yang disalahgunakan dan proses pengadaan telah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, review kewajiban kontingen dan komitmen. Dalam kasus EKTP, kewajiban kontingen bisa mencakup litigasi yang muncul akibat ketidaksesuaian pelaksanaan proyek atau tuntutan hukum terhadap pejabat yang terlibat. Review terhadap kewajiban kontingen ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban hukum atau komitmen dari pengadaan barang dan jasa tercatat dalam laporan keuangan dan diungkapkan dengan transparansi. Hal ini juga melibatkan pengawasan terhadap komitmen yang diambil oleh pemerintah dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek EKTP. Ketiga, review terhadap peristiwa yang telah terjadi. Pada proyek EKTP, setelah pengungkapan adanya korupsi, banyak peristiwa kemudian yang terjadi, seperti penangkapan pejabat dan pengusaha yang terlibat. Auditor harus mengevaluasi apakah peristiwa-peristiwa ini mempengaruhi laporan keuangan dan apakah perusahaan atau entitas yang terlibat perlu mengungkapkan informasi tambahan terkait dampak keuangan dari skandal tersebut. Keempat, akumulasi bukti akhir. Akumulasi bukti akhir dalam audit proyek EKTP akan melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang menunjukkan adanya penyelewengan dana, penyalahgunaan proses pengadaan, serta bukti transaksi yang tidak sah. Auditor akan memastikan bahwa bukti yang ada cukup untuk mendukung temuan bahwa proyek ini telah diselewengkan, yang akan memperkuat dasar bagi laporan audit yang dapat mengungkapkan kerugian negara akibat korupsi. Dan yang terakhir, penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Pada kasus proyek EKTP ini, penemuan fakta-fakta lebih lanjut bisa terjadi setelah audit dimulai, seperti penemuan lebih banyak bukti korupsi atau keterlibatan pihak lain dalam proyek tersebut. Auditor harus menindaklanjuti fakta baru ini dan menilai dampaknya terhadap laporan keuangan yang telah disusun sebelumnya. Jika ada informasi baru yang mempengaruhi opini audit, auditor harus memperbarui laporannya untuk mencerminkan temuan ini. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus proyek ini. Yang pertama, Setia Novanto yang menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Hukumannya, pidana penjara 15 tahun dan denda 500 juta. Dan yang kedua Irman, jabatannya yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hukumannya, pidana penjara 15 tahun dan denda 500 juta. Dan yang ketiga ada Sugiharto,
Jabatannya sebagai pejabat membuat komitmen pada proyek EKTP. Hukumannya pidana penjara 15 tahun dan denda 500 juta. Dan yang keempat, Ana Anang Sugina Sudiharjo, jabatannya sebagai Direktur Utama PT Quadra Solution. Hukumannya pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Dan yang kelima ada Markus Nari, jabatannya sebagai anggota DPR RI Komisi 2, hukumannya pidana penjara 6 tahun dan denda 300 juta. Dan yang keenam ada Andi Agustinus atau Andi Narogong, jabatannya sebagai pengusaha dan pengatur proyek, hukumannya pidana penjara 8 tahun dan denda 1 miliar. Dan yang terakhir ada Paulus Thanos, jabatannya Direktur Utama PT Sandipala Ardapura, statusnya yaitu masih berstatus buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah, dalam proses pengadilan kasus EKTP ini, peran auditor lebih banyak dikritik karena tidak menjalankan fungsi secara optimal. Namun, tidak terbukti adanya penerimaan suap atau aliran dana secara langsung. Tapi, apakah kalian curiga dengan pihak BPK yang menutupi atau tidak? Jadi, ramaikan di komen ya. Ini adalah suatu penipuan terbesar. Jadi jangan korupsi, stop korupsi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mau dari perkataan ataupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih juga yang telah menonton. Bye bye.